Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Ikhwan Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab 4 terjemah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Konsep terjemah. Terjemah di sini memiliki arti, yakni memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, di sini konsep terjemah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terjemah harus sesuai antara konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Yang kedua, terjemah harus sesuai antara gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Yang ketiga, terjemah harus sesuai antara ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Adapun makna yang terkandung di dalam bahasa yakni makna leksikal, yaitu makna kata yang sebenarnya yang biasanya kita temukan di dalam kamus. Yang kedua, makna gramatikal. Ini adalah hubungan unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Contohnya hubungan antara suatu kata dalam suatu frasa. Nah, yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna ini adalah hubungan antara ujaran dan situasi si pengguna bahasa. Nah, yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual ini berhubungan dengan isi dari teks tersebut. Nah, yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural ini berkaitan dengan sosial dan budaya si pengguna bahasa. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua. Aspek bahasa. Di sini aspek bahasa ada 3. Yang pertama, aspek semantik. Aspek semantik ini membahas arti atau makna yang berdasarkan kontekstual. Nah, di sini aspek ini erat kaitannya dengan ilmu antropologi, sosiologi, filsafat, dan juga psikologi. Nah, morfologi di sini membahas tentang perubahan kata sorof dalam tata bahasa nahwu. Nah, di sini sintaksis. Yang ketiga, aspek sintaksis. Sintaksis ini membahas struktur frase dan kalimat. Pembahasan ketiga. Unsur terjemah. Unsur terjemah di sini yang pertama bahasa sumber, bahasa sasaran, pesan, dan juga padanan. Bahasa sumber adalah bahasa pengarang aslinya. Bahasa sasaran adalah bahasa terjemah tempat penggagasan itu tertuang. Pesan ini adalah isi makna yang dipindahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, di sini peran analisis sangat penting untuk menyampaikan pesan agar tidak terjadi kesalahan makna atau kesalahan penerjemah. 4. Padanan, yaitu kesetaraan makna kalimat, tidak mengubah kiasan maupun gramatikal yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Proses menerjemah seperti siklus. Yang pertama ada analisa, kedua pemahaman, 3 peristilahan, 4 perakitan kata-kata atau penyusunan kata-kata, kelima pengecekan, keenam penyesuaian, ketujuh diskusi hasil, dan ke-8 penjagaan. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam sangatlah penting karena merupakan syarat utama agar kita dapat memahami dan menggali sumber-sumber hukum Islam seperti landasan, prinsip, dan implementasi yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kata pepatah, bahasa adalah kunci dalam mendapatkan segala ilmu. Pembahasan keempat. Terjemah fauriyah adalah terjemah langsung tanpa persiapan. Contohnya, terjemah yang dilakukan di dalam seminar, pidato, maupun kajian. Kedua, huriyah. Terjemah ini tidak terikat dengan kaidah nahwiyah. Terjemah harfiah, pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber untuk sekedar mencari padanan katanya. Terjemah maknawiyah disebut juga dengan terjemah tafsir. Terjemah mumatsilah adalah terjemah yang menggunakan bahasa yang sama dalam penerjemahannya karena di dalam terjemah ini hanya sekedar penyederhanaan makna. Pembahasan terakhir kelima. 8 jenis uslub, yakni uslub di sini memiliki arti gaya tulisan bahasa Arab. Uslub syarti, yakni berupa huruf lafaz untuk ikatan antar dua kalimat. Yang kedua, uslub qasam, gaya tulisan yang termaksud uslub taukid seperti adat qasam, musaqom bih, dan muqassam alaih. Nah, yang ketiga, uslub mahdi dan uslub zomi. Di sini berupa pujian atau ungkapan perasaan senang. Nah, di sini uslub mahdi uslub zomi di sini adalah antonim dari uslub mahdi. Uslub ta'ajub adalah gaya tulisan saat mengekspresikan kekaguman pada suatu hal. Nah, uslub iqra dan tahzir. Iqra di sini adalah pola kalimat perintah terpuji dan uslub tahzir di sini adalah pola kalimat peringatan. Uslub ikhtisas di sini adalah gaya bahasa untuk mempertegas makna pembicaraan. Nah, selanjutnya uslub ikhtighosah.
yaitu gaya bahasa atau pola kalimat untuk bantuan terakhir uslub istifham, yakni pola kalimat interrogatif untuk menanyakan suatu hal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.